kehilangan identitas sebagai orang Katolik. Jangan kehilangan identitas sebagai garam dunia. Tetaplah jujur meskipun berat. Setiap karya dari gereja yang bermacam-macam itu senantiasa juga memberikan banyak hal dan kebaikan bagi banyak orang. Salah satunya Perkasi ini memiliki karya untuk membantu anak-anak yang dalam kekurangan, kesulitan, difabelitas juga. Maka tentu saja sebagai orang umat yang diundang untuk juga terbuka, sejauh mungkin kita mampu, kita berbagi juga kepada mereka. Karena itu adalah salah satu panggilan kita untuk berbagi dengan banyak orang. Perkasi salah satu yang merupakan punya karya yang untuk membantu hal tersebut. Saya kira kita perlu mendukungnya bersama-sama, dan sebagaimana kita mendukung karya-karya lain dalam gereja yang selalu memberikan, berbagi, dan membantu banyak orang. Semoga Anda juga terlibat dan mau berbagi. Ya, kami sebagai umat sekaligus pengurus Stasi Yohanes Gabriel Perbuar sungguh berterima kasih bahwa ada kategorial yang ikut mempromosikan karyanya di stasi ini, sehingga kami sebagai umat juga bisa mengetahui bahwa di luar sana ada karya-karya yang begitu indah yang diperkenalkan di sini untuk kami ikut serta dalam berkontribusi. Kami Perkasi Bakti Luhur Surabaya, dari awal sejak berdirinya itu kami keliling, itu sebenarnya tujuannya untuk branding nama Perkasi Bakti Luhur, bahwa Perkasi Bakti Luhur ini awam yang membantu kebutuhan-kebutuhan dari Bakti Luhur dari seluruh Indonesia sampai Timor Leste. Jadi kita membiayai untuk pendidikan, untuk sakit, untuk pembangunan infrastruktur, kegiatan mereka ke arah mandiri, misalnya membangun pertanian, membangun peternakan babi, untuk peternakan ayam, buat tempe, ya macam-macam yang intinya supaya mereka bisa mandiri gitu. Dan kegiatan ini sebenarnya itu yang utamanya itu untuk memperkenalkan produknya sebagian dari Bakti Luhur sendiri, seperti kacang, telur, salad itu, terus ada beberapa dari Bakti Luhur. Kemudian juga kita membantu romo-romo lain, misalnya Romo David Rumaiwu dari Maumere itu kita jualkan, kemudian Suster KSSJ jual wedang uwuh. Nah, kemudian dari anggota Perkasi sendiri itu juga maksudnya untuk mengambil yang premium. Jadi bukan untuk keuntungan, tapi untuk ngambil yang premium supaya nggak kecewa. Jadi terkesan untuk membeli, oh produknya Bakti Luhur itu bagus gitu, enak. Ini itu yang dijual oleh anggota Perkasi. Anak-anak di Bakti Luhur ini ya banyak sekali ya, antara 5.000 anak seluruh Indonesia sampai Timor Leste. Kebanyakan di daerah-daerah kayak Waikabubak lah, kayak besar, kayak kecil. Mungkin banyak umat juga enggak mengenal nama-nama itu karena kebanyakan kan kita ya seperti Maumere, Larantuka itu kan sudah biasa. Kalau itu Kupang, Atambua, ya Timor Leste itu ya banyak sih yang belum mengenal, tapi akhirnya lewat Bakti Luhur Perkasi ini bisa dikenal. Saya sangat bersyukur pada hari ini akhirnya dari Alma ya, Suster Alma dengan Bakti Luhur dapat hadir di stasi IMAFI untuk memperkenalkan diri. Jadi semoga kehadiran mereka akan lebih menghidupkan semangat untuk berbagi bagi kami umat di stasi Yohanes Gabriel Perbuar. Saudara-saudara terkasih, apakah mungkin garam itu tidak menjadi asin atau menjadi tawar? Ya, tadi seperti sabda Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin garam itu bisa menjadi tawar? Konteksnya adalah kalau kita saat ini
menggunakan garam itu adalah seperti garam serbuk gitu ya, kurang gitu ya. Tapi kalau zaman dulu garamnya itu adalah seperti bongkahan batu gitu ya, bongkahan. Lalu dibungkus. Nah, untuk memasak maka garam yang dibungkus bongkahan tadi yang dibungkus itu dicelupkan ke sayur misalnya atau masakan, sehingga untuk mengasinkan. Nah, ini dipakai berulang-ulang, dicelupkan. Bayangkan itu kayak celup gitu ya, kira-kira. Nah, itu garamnya itu dibungkus lalu dicelupkan untuk mengasinkan makanan. Dalam titik tertentu, kalau sudah dipakai berulang-ulang, maka bongkahan garam ini menjadi tawar. Maka masuk akal kalau tadi Tuhan Yesus mengatakan, jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Sudah tidak ada lagi bahan untuk mengasinkan bongkahan garam tadi, karena dia sendiri yang mengasinkan makanan yang lain. Maka garam itu bisa menjadi tawar ya, dalam konteks itu. Sudah yang terkasih, garam itu kalau tidak asin maka dia kehilangan jati diri atau identitasnya sebagai garam, bukan lagi bisa disebut garam. Apalagi gunanya kalau tidak dibuang orang, diinjak-injak, tidak berguna. Orang Katolik kalau tidak melakukan perintah Yesus mengasihi, maka dia kehilangan jati dirinya sebagai orang Katolik. Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah sahabat-sahabatku, adalah murid-muridku, jikalau kamu melaksanakan perintahku. Apa perintah Tuhan Yesus? Yaitu mengasihi, mencintai. Kalau kamu disakiti, maka ampunilah. Itu perintahnya. Perintahnya gampang, tapi melaksanakannya yang sulit. Ya, bagaimana kita bisa mengampuni kalau kita disakiti? Sementara dunia zaman sekarang ini mengajarkan balas dendam. Kalau kamu dipukul, sikap balik, ya, sekeras-kerasnya. Pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Itu dunia zaman sekarang. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Garamilah sekitarnya. Kalau sekitarnya itu kejam balas dendam, garamilah dengan kebaikan. Itu maksudnya. Kalau misalnya kita disakiti, apalagi kalau orang yang menyakiti kita itu adalah orang yang makin dekat atau lebih dekat dengan kita, keluarga kita, sakitnya itu tambah ya, sakitnya tuh di sini gitu ya, makin sakit ya. Orang itu ada istilahnya dalam bahasa kitab suci itu ada orang yang makan semeja denganku menaikkan tumiknya ke mukaku. Itu kan kurang ajar ya, orang makan naikkan tumiknya, kakinya ke muka. Itu betapa menyakitkan kalau sudah disakiti demikian, apalagi kalau kita dekat dengannya. Dan itu kita harus mengampuni, tidak gampang. Tetapi kalau kita mau menjadi murid-murid Yesus, laksanakan itu. Orang hidup dalam tempat pekerjaan di mana gereja mengajari kita untuk hidup jujur. Sementara kita bekerja di tempat di mana orang banyak yang melakukan korupsi atau tidak jujur. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Katolik? Jangan kehilangan identitas sebagai orang Katolik. Jangan kehilangan identitas sebagai garam dunia. Tetaplah jujur meskipun berat. Itu pesan Injil hari ini, supaya kita mau menjadi garam dunia. Yang kedua, hendaklah kamu menjadi terang dunia. Kota yang di atas bukit, ya, gunung, maka kalau malam itu menyala cahayanya. Dari bawah dia akan kelihatan dari mana-mana, ya, karena cahaya selalu akan terlihat dalam kegelapan. Kalau orang membawa di tengah hutan, misalnya membawa lentera atau lilin, ya, atau HP yang dinyalakan, dia akan mudah dilihat dari manapun. Orang Katolik juga akan terlihat. Contoh, cara doa kita saja sudah terlihatkan ya. Kalau makan, Bapak Ibu saudara-saudari berdoa, pakai tanda salib atau enggak? Pakai, kalau ditanya Romo ya. Kalau kenyataannya enggak, didelik no gitu ya. Pakai, enggak apa-apa, pakai tanda salib. Itu kelihatan. Orang Katolik jujur di tempat pekerjaannya, ya, kelihatan. Yang lainnya tidak jujur, kita jujur, kelihatan. Ya. Orang menggunakan nama baptis, ya, kadang-kadang itu berisiko. Dipakai Aloysius Hans Kurniawan Tralala Trilili, nah itu ya. Ada Aloysiusnya, oh itu pasti Katolik, kelihatan. Tidak usah disembunyi-sembunyikan.
Tetapi ada semuanya itu mengandung dua resiko. Ya. Setiap pilihan selalu ada resiko. Nah, pertanyaan saya, contoh ini sederhana, resiko. Enak jadi romo atau enak jadi suami istri? Ya. Yang para bapak-bapak enak jadi romo dan cari istri. Ya. Enak jadi romo, ya. Jadi romo itu kalau sudah bertengkar dengan romo serumah, gampang solusinya apa? Dipindah, oh jangan didoakan, tidak mampu itu. Kalau romo bertengkar, dipindah aja, selesai masalahnya. Suami istri bertengkar, masa mau dipindah? Nggak mungkin ya, seneng ya. Nah, tapi semua pilihan selalu ada risiko. Jadi enak jadi romo atau jadi suami istri? Enak jadi suami istri, tenang aja ya. Itu dari POV-nya romo ya. Jadi suami istri, jadi romo, semuanya ada enak, ada tidak enaknya. Itu sebuah pilihan mengandung resiko. Jadi suami istri ada risikonya, jadi romo ada risikonya. Jadi orang Katolik juga ada resikonya. Resikonya apa? Dua, resiko positif. Tadi ada nama baptis, berdoa pakai tanda salib, jujur di tempat kerja, setia sebagai suami istri, ya di tengah-tengah kawin selingkuh, kawin cerai ya, tapi tetap setia. Resikonya positifnya adalah, wih hebat ya orang Katolik itu. Di tengah-tengah dunia zaman sekarang masih setia. Di tengah zaman sekarang orang banyak korupsi masih tetap jujur ya, dan sebagainya. Resiko negatifnya adalah kita bisa menderita. Dengan nama baptis yang tercantum, kita mungkin tidak naik pangkat, kita tidak bisa naik gaji. Nah, mungkin seperti itu. Dengan menjadi orang Katolik, mungkin kita mengalami resiko menderita. Orang Katolik sembahyang berdoa dibom, wah ya toh. Kecuali kalau kita menyerang negara gitu kan. Orang kita cuma berdoa, tidak menyerang siapa-siapa, dibom itu ya. Gara-gara kita ini Katolik. Nah itu resiko sebagai orang Katolik. Maka resiko karena kita nampak ya sebagai orang Katolik, jangan disembunyi-sembunyikan. Lampu itu ada di atas, selalu menerangi sekitarnya. Maka sebagai orang Katolik juga diharapkan kebaikan hidup baik yang kita lakukan semoga juga menerangi sekitar kita. Mungkin kita tidak bisa menerangi seluruh dunia, paling tidak kita bisa menerangi keluarga kita, tempat kerja kita, di mana kita sekolah, di mana kita bekerja atau hidup bermasyarakat. Saudara yang terkasih, karena itulah Injil hari ini mau mengatakan satu, jangan kehilangan identitas sebagai orang Katolik di tengah-tengah hidup di dunia ini. Kita tidak hidup di menara gading atau menjauhkan diri dari dunia ini, tidak. Kita hidup di dunia ini. Tapi jangan sampai kita kehilangan Katolik kita. Justru kita makin menguatkan diri dengan cara hidup baik. Karena dengan cara hidup baik itulah kita dikenal sebagai orang Katolik. Ajaran Yesus adalah mengasihi, mencintai. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Semoga kita sebagai orang Katolik gembira menjadi orang Katolik yang beriman kepada Kristus dan terus-menerus menimba kekuatan darinya agar kita bisa hidup baik dan hidup benar di hadapan Allah.